Halo anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari tentang gangguan alat gerak manusia dan cara pemeliharaannya. Kita tentunya pernah melihat orang yang punggungnya bungkuk. Mengapa punggung orang tersebut bisa bungkuk? Tulang belakang yang ada pada tubuhmu mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apabila rangka tidak dipelihara, akan mengakibatkan kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan tulang rangka. Gangguan tulang bisa terjadi karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Kebiasaan yang tidak baik akan memengaruhi pertumbuhan tubuh. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang atau punggung. Berikut ini contoh kelainan tulang akibat kebiasaan yang salah. 1. Skoliosis. Skoliosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Penyebabnya adalah posisi duduk yang salah. Skoliosis juga dapat terjadi jika seseorang sering membebani salah satu sisi tulang belakang dan kebiasaan ini dilakukan selama bertahun-tahun. 2. Lordosis. Lordosis, yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Hal itu dapat terjadi jika kita sering duduk di kursi dengan meja yang terlalu tinggi. 3. Kifosis. Kifosis merupakan kondisi yang berkebalikan dengan lordosis. Kifosis, yaitu tulang belakang bagian perut membengkok ke depan. Hal itu dapat terjadi karena kebiasaan menulis yang terlalu membungkuk. Gangguan tulang bisa terjadi karena penyakit. Berikut ini contoh kelainan tulang karena penyakit. 1. Polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Penyakit polio dapat dicegah dengan vaksin polio. Pemberian vaksin biasanya dilakukan melalui mulut pada saat anak berusia di bawah 5 tahun. 2. Ankilosis. Ankilosis adalah gangguan pada persendian, sehingga sendi tidak bisa digerakkan dan di mana ujung-ujung antara tulang terasa bersatu. Ankilosis merupakan gangguan pada sendi yang menyebabkan sendi menjadi kaku atau bahkan tulang-tulang saling melekat satu sama lainnya. Jika terserang ankilosis, maka tungkai dan lengan akan sulit digerakkan pada mulanya dan kemudian tidak dapat digerakkan sama sekali saat ankilosis bertambah parah. Ankilosis disebabkan oleh radang pada jaringan ikat di sekitar sendi atau penumpukan asam urat. Ankilosis paling sering menyerang lutut, namun juga dapat menyerang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan leher. 3. Rematik atau radang sendi. Rematik merupakan peradangan sendi, nyeri, bengkak, rasa kaku yang mencakup sejumlah gangguan dari sistem rangka tulang, seperti osteoartritis, rheumatoid arthritis dan asam urat. Cedera, penyakit atau infeksi, faktor keturunan atau kelainan metabolik bisa menyebabkan artritis. Kemudian ketika usia tua saat tulang rawan yang meliputi sendi untuk melindungi tulang dari kerusakan akibat gesekan, yang tidak dapat terbentuk dengan baik seperti penyakit pengapuran tulang. 4. Rachitis. Rachitis adalah pelunakan tulang pada anak-anak karena kekurangan atau gangguan metabolisme vitamin D, magnesium, fosfor atau kalsium, berpotensi menyebabkan patah tulang dan kelainan bentuk. Penyebab utama adalah kekurangan vitamin D. Meskipun dapat terjadi pada orang dewasa, sebagian besar kasus terjadi pada anak-anak menderita gizi buruk, biasanya akibat kelaparan atau kelaparan selama tahap awal masa kanak-kanak. Osteomalacia adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kondisi serupa terjadi pada orang dewasa, umumnya karena kekurangan vitamin D. 5. Osteoporosis. Osteoporosis banyak yang ditemukan lebih banyak pada wanita terutama pada orang tua. Penumpukan kalsium dalam tulang terutama fosfor dan kalsium yang membutuhkan proses pada tubuh. Sebagai sumber utama mineral, tulang akan mengalami diskompensasi mineral, sehingga tulang menjadi lemah dan rentan terhadap patah tulang. Penyakit osteoporosis sering terjadi ketika usia lanjut karena mulai terjadinya ketidakseimbangan hormon, disposisi, genetik dan sebagainya. Pencegahan osteoporosis dapat dilakukan dengan mempertahankan atau meningkatkan kepadatan tulang dengan mengonsumsi kalsium yang cukup, melakukan olahraga dengan teratur. 6. Fraktur atau kerusakan tulang. Fraktur tulang merupakan retak yang terjadi pada tulang. Fraktur lebih sering terjadi pada orang laki-laki daripada perempuan dan sering berhubungan dengan olahraga, pekerjaan atau kecelakaan.
Tingkat keparahan fraktur tergantung di bagian tulang mana telah terjadi kerusakan serta jaringan tulang di sekitarnya. Fraktur tulang dibedakan menjadi patah tulang tertutup atau patah tulang simpleks. Tulang yang patah tidak tampak dari luar dan patah tulang terbuka atau patah tulang majemuk. Tulang yang patah tampak dari luar karena tulang telah menembus kulit atau kulit mengalami robekan. 7. Fisura atau retak tulang. Kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Retak tulang terjadi karena terdapat keretakan pada tulang akibat suatu insiden. Tulang retak masih dapat disambung kembali. Kelainan dan gangguan otot manusia. Contoh kelainan pada otot manusia diantaranya. 1. Hipertrofi. Hipertrofi adalah kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi. Atrofi adalah kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. 3. Stiff atau kaku leher adalah kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 4. Tetanus adalah kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Cara menjaga kesehatan tulang. Berikut ini merupakan cara menjaga kesehatan tulang diantaranya. 1. Angkat beban sesuai kemampuan. Jangan memaksakan diri mengangkat beban yang berat dan mungkin melebihi kemampuan. Sebaiknya, saat kita akan mengangkat beban berat, kita harus menjaga posisi punggung agar tetap tegak. Apabila saat membawa beban juga lakukan pergantian tumpuan beban. Misalnya setelah sekian menit pindahkan beban ke pundak sebelah kiri. Selanjutnya pindahkan beban ke pundak yang lain secara bergantian. 2. Berjemur di pagi hari. Lakukan kegiatan berjemur di waktu pagi hari karena waktu pagi hari sinar matahari banyak mengandung vitamin D. Sumber utama vitamin D yang mudah dan murah ditemukan berasal dari sinar matahari. Hanya dengan 10 menit berjemur di antara jam 7 sampai 9 pagi. Lakukan berjemur secara rutin di pagi hari. Dengan berjemur di pagi hari anak-anak sudah melakukan perawatan rangka. 3. Olahraga secara teratur. Lakukan olahraga yang teratur dan sesuai dengan kekuatan fisik kita. Dengan berolahraga secara teratur dapat meningkatkan penyerapan kalsium oleh tulang. Dengan terpenuhinya kebutuhan kalsium tulang akan menjadi sehat. Akibatnya juga dapat memperkuat jaringan di sekitar sendi dan mengurangi ketidaknyamanan sendi jika olahraga dilakukan dengan cara dan aturan yang benar. 4. Biasakan makan makanan bergizi. Sebenarnya pembentukan dan pemeliharaan tulang ini tidak hanya karena vitamin D. Karena vitamin D tetap dapat berkolaborasi dengan vitamin lain seperti vitamin C untuk dapat membantu pembentukan tulang. Namun fungsi khusus dari vitamin D adalah untuk membantu pengerasan tulang dengan cara mengatur untuk kalsium dan fosfor pada tubuh agar ada di dalam darah yang kemudian diendapkan pada proses pengerasan tulang. Kalsium adalah nutrisi yang paling penting dalam pembentukan tulang. Dan vitamin D adalah nutrisi yang paling baik karena membantu tubuh menyerap kalsium. Konsumsi makanan yang mengandung kalsium dan vitamin D seperti susu, keju, yogurt, telur, almond, kedelai, ikan tuna, ikan salmon, ikan lele, bayam, sawi, brokoli, pisang, jus jeruk dan sereal dapat mencegah osteoporosis dan penyakit yang berhubungan dengan tulang. Sekian pembelajaran kita tentang gangguan alat gerak manusia dan cara pemeliharaannya.